Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsanuddin Athohir, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, Prodi Manajemen. Saya dari kelas 2J Manajemen SDM dengan NPM 1210229. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang human capital atau modal manusia. Untuk selengkapnya mari kita simak videonya. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Tudor Sowell yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligasi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga, motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital. Yang pertama, sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut financial capital. Yang kedua aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang ketiga aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Yang kedua, ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam peningkatan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang pertama ada buy atau membeli, mengganti SDM lama dengan yang baru dan memiliki kualitas lebih baik. Build atau membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, grow atau menjamin, menggunakan konsultan atau partner efektif kemungkinan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, bounce atau melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang kelima, bind atau mengikat, karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, pengumpulan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkatan tersebut.
dimulai dari tingkat corporate dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM, untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kolektif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di materi berikutnya.